Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Ngraini dengan NIM 2120210035 kelas Bio 2. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan anak dalam Islam yang memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas ayat Al-Quran atau hadis tentang perkembangan pranatal dan paskanatal. Yang kedua, perkembangan fisik dan motorik dalam Islam. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan bahasa dalam Islam. Yang keempat yaitu perkembangan agama, akhlak atau moral dalam Islam, dan yang terakhir yaitu perkembangan sosial emosional dalam Islam. Baiklah, pada pembahasan pertama kita membahas ayat Al-Quran atau hadis tentang perkembangan pranatal dan paskanatal. Yang pertama yaitu pranatal. Jadi pranatal ini memiliki beberapa fase. Yang pertama ada fase nutfah. Dari segi bahasa, kata nutfah adalah bentuk tunggal, yaitu satu bentuk yang dibutuhkan untuk proses kejadian manusia, bukan menunjukkan sedikitnya zat cair. Jadi makna nutfah yakni satu sel sperma. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Tariq ayat 5-6 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan, dan dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Makna bercampurnya pada ayat ini dapat dipahami sebagai pencampuran sel sperma dengan sel ovum. Adanya beberapa cairan yang membentuk sperma, yakni kelenjar kelamin, cairan yang berasal dari kantung kemih, cairan dari prostat, dan cairan dari kelenjar koper. Adanya beberapa campuran pada nutfah, pembelahan yang terjadi setelah proses fertilasi dari 2 sel menjadi 4, kemudian 8, dan seterusnya, yang mengakibatkan setiap manusia memiliki karakteristik atau tabiat yang berbeda. Adapun dalam Quran surat Al-Tariq ayat 7, yang artinya, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian yang kedua itu ada fase al-alaqah. Allah menciptakan dari tanah, bentuk jam'ah dari alaka yang berarti darah yang menggumpal. Apabila darah mengalir maka disebut mafsu. Al-Qurtubi menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari ucapan Al-Qurtubi disimpulkan bahwa al-alaka adalah segumpalan darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Dan fase ketiga yaitu fase mudghah. Mudghah dalam fase janin adalah sepotong daging yang seukuran kunyaha yang terbentuk dari alaka. Ar-Razi menafsirkan firman Allah yang dimana, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dalam kajian embriologi, stadium lanjutan setelah masa Blaiksky dan menjadi embrio, yang pada stadium ini mulailah cikal bakal manusia ini terbentuklah makhluk tertentu berbeda dengan stadium blastocyst. Dan pada masa ini juga mulailah terjadi pembentukan dalam sistem tulang atau artilago dan susunan-susunan syaraf. Stadium pembentukan sistem tulang ini diisyaratkan Al-Quran dengan sebutan yang kemudian tulang ini dibalut oleh otot, maka stadium berikutnya disebut dengan fetus. Kemudian selanjutnya yaitu ada 3 fase kehamilan. Yang pertama ada penciptaan janin. Penciptaan dan pembentukan janin terjadi pada fase mudghah dan sesudahnya, bukan pada fase sebelumnya. Jadi pertama yang dimaksud janin yang telah sempurna penciptaannya dan yang belum sempurna, seakan-akan Allah membagi mudghah menjadi 2. Yang pertama janin yang sempurna, bentuk indera dan skemanya, dan yang kedua yaitu janin yang masih kurang kejadiannya. Lalu lanjut ada yang namanya pembentukan janin. Allah menciptakan manusia di dalam rahim dalam 3 penciptaan. Yang pertama dia menjadikannya alaqah, lalu mudghah, kemudian menjadikannya bentuk yang dapat dikenali dan berbeda dari yang lain menurut karakteristiknya. Dan yang ketiga yaitu fase waktu peniupan ruh. Ruh ditiupkan setelah sempurna 4 bulan, yaitu setelah 120 hari. Kemudian yang kedua fase pasca natal. Pasca natal ini juga memiliki beberapa fase. Yang pertama ada fase tufalah awal atau kanak-kanak awal dari usia 0 sampai 7 tahun. Dalam tafsir Maraghi diterangkan bahwa hikmah menyusui ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi dan ia sangat memerlukan perawatan yang skema. Yang kedua fase pratamnis atau kanak-kanak usia 2 sampai 7 tahun.
Nabi menyebutkan bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Bahwa usia 7 tahun pertama, anak adalah layaknya raja. Fase ini bisa juga disebut dengan tahun prasekolah. Kemudian ada fase tufula akhir dari usia 7 sampai 14 tahun. Fase ini disebut sebagai masa sekolah. Fase tamyiz adalah kekuatan daya pikir. Dengan adanya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna atau perkataan. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang telah tamyiz, anak mampu memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Dan yang selanjutnya itu anak usia dini dalam Al-Quran disebut dengan istilah asyabi dan al-tafli. Yang pertama, anak usia dini dengan istilah as-sahbi adalah pecahan dari fi'il sabah atau sabawa. Jadi secara etimologi bermakna kecenderungan berbuat salah dan tidak mahir, dan adapun secara terminologi adalah kelompok anak dalam tahap usia masih menyusui hingga anak tersebut mencapai 7 tahun dan anak diperbolehkan puasa. Yang kedua yaitu fase at-tifli, merupakan bentuk isim dari pecahan fi'il atau kata kerja. At-tifli adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini 3-6 tahun atau disebut juga fase anak usia dini. Jadi secara terminologi, at-tafli adalah kata yang menunjukkan makna umum terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentang dan keunikannya. Jadi adapun penjabaran lebih lanjut yaitu tentang isyarat asyabi tertuang 2 kali dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 12 dan ayat 29, yang menjelaskan sahabi adalah anak kecil yang masih dalam ayunan. Merupakan fase penyesuaian di mana janin yang dalam kandungan lahir menjadi bayi. Pada masa ini, bayi memiliki ketergantungan fitrah yang hadir di awal pertumbuhan yaitu garizah atau refleks bawaan menghisap air susu ibu, dan asupan gizi yang baik adalah dengan air susu ibu. Jadi Al-Maraghi menafsirkan bahwa hikmah menyusui ialah kebutuhan bayi. Air susu adalah makanan pertama dan utama untuk bayi. Imam Malik dan ulama kalangan Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban menyusui bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral daripada legal. Manfaat lain dalam menyusui adalah ikatan emosional ibu dan bayi akan terjalin erat. Dekapan dan pelukan ketika menyusui menjadi bentuk kasih sayang untuk bayi. Selain itu, peran orang tua dalam tumbuh kembang anak di usia 0-2 tahun yaitu memfasilitasi anak, karena tahap selanjutnya anak sudah mulai bergerak dan mengeksplorasi lingkungan tempat tinggal. Pada tahap ini, 3 hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mengembangkan tumbuh kembang anak. Yang pertama, menjadikannya teladan yang baik. Yang kedua, mengajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir yaitu mengulang kegiatan dengan konsisten. Adapun pembahasan kedua selanjutnya yaitu tentang perkembangan fisik dan motorik dalam Islam. Potensi pembelajaran pada manusia dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 meliputi aspek fisik atau jasmani, yakni pendengaran dan penglihatan, serta aspek psikis yakni akal. Mendengar adalah menangkap bunyi-bunyi atau suara, dan penglihatan merupakan pembahasan yang besar dan luas dalam psikologi. Menurut objeknya, masalah penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu melihat bentuk, melihat dalam, dan melihat warna. Adapun proses-proses perkembangannya, yang pertama ada perkembangan motor atau motor development, yang kedua perkembangan kognitif ada cognitive development, dan yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan moral atau social dan moral development. Adapun pembahas kita yang selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan kognitif dan bahasa dalam Islam. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, kata perintah bacalah. Akal adalah salah satu aspek penting dalam hakikat manusia. Dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dalam riwayat At-Tarbani dan Ibnu An-Najjar dari Ali Karramallahu Wajhahu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi kalian, cinta kepada keluarga beliau, dan membaca Al-Quran. Sebab sesungguhnya para pembaca Al-Quran berada di bawah naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya, yang bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sangat penting bagi sesama muslim berbagi macam pengetahuan.
maka dapat dikatakan bahwa dalam Al-Quran dan hadis menjabarkan tentang bagaimana menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini, yaitu dengan membiasakan anak mendengar dan mengkaji isi-isi Al-Quran, serta menghafal hadis, terutama bagi anak usia dini. Dibiasakan untuk menghafal hadis pendek yang biasa muncul di sekitar lingkungannya. Jadi Al-Quran memerintahkan untuk membaca, karena dengan membaca mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Lalu lanjut kedua, yaitu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam Al-Quran dan hadis Nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam, telah dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk memberikan dan menyebutkan seluruh nama-nama. Dan secara fitrah, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan gagasan, ide, serta pemikiran yang ada pada dirinya. Dalam pandangan Islam, menjelaskan bahasa terhadap dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yang dimana artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan padaku nama semua atau benda ini jika kamu benar. Nah, selanjutnya itu pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang perkembangan agama dan moral dalam Islam. Allah memperingatkan manusia untuk melindungi diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Anak adalah amanat yang dititipkan Allah kepada orang tuanya. Amanat wajib dipertanggungjawabkan secara umum. Inti tanggung jawab ialah penyelenggaraan pendidikan Islam bagi anak-anak dalam keluarga. Dalam Tasfir tahun 1994, keluarga adalah kelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Jadi keluarga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi pembinaan, dasar moral dan spiritual, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan atau protektif, fungsi reaktif, fungsi sosial, dan fungsi afektif. Adapun penerapan pendidikan Islam hanya bisa terlaksanakan dalam rumah tangga Islami. Yang pertama, di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam. Yang kedua, didirikan atas landasan ibadah, bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah karena munkar, karena kecintaannya kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu dapat menjadi teladan dan dambaan masyarakat dan umat. Dan yang terakhir, yaitu seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya, atau disebut juga baiti jannati. Pendidikan akan keimanan bagi anak adalah suatu yang paling mendasar atau yang paling pokok. Dijelaskan dalam surah Al-Asri ayat 22-24 dan surat Ar-Rum ayat 22-25. Nilai pendidikan dari kedua surat tersebut itu menjelaskan bahwa iman merupakan materi pokok dalam pendidikan Islam. Juga dapat dijadikan dasar tujuan pendidikan, dasar penyusun kurikulum, dan aspek lainnya. Adapun selanjutnya yaitu sifat-sifat pemahaman anak usia dini terhadap nilai-nilai keagamaan pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang diantaranya yaitu ada unrealistif, yang kedua egosentris, yang ketiga misunderstand, yang keempat verbalis dan ritualis, dan yang kelima itu imitatif. Tujuan khusus pengembangan nilai agama pada anak usia prasekolah, yang pertama ada mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai agama. Dan yang terakhir yaitu membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Jadi secara umum, tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak, cakap, percaya pada diri mereka sendiri. Dan adapun pembahasan kita yang terakhir, yang kelima, yaitu perkembangan sosial emosional dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran dan hadis menjabarkan bagaimana seseorang membentuk sikap dan emosi yang baik, bersosialisasi dengan masyarakat serta lingkungannya. Jadi dilihat banyaknya penjabaran Al-Quran dan hadis tentang perkembangan sosial dan emosional, maka dapat dikatakan bahwa manusia harus memiliki sifat sosial yang baik pada sesama, yaitu masyarakat dan lingkungan, serta memiliki emosi yang baik yang mencerminkan sebagai seorang muslim. Jadi untuk membentuk kecerdasan emosional peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, maka dibutuhkan pertama kali adalah pengetahuan tentang ketuhanan, atau yang paling utama yakni keimanan. Jika imannya baik, maka ia akan memiliki sadaran untuk berakhlak terpuji seperti sabar atau pengendalian diri, menolong sesama artinya empati, rendah hati, dan sebagainya.
Jadi pada dasarnya pendidikan agama adalah bukan hanya sebatas pendidikan normatif saja, melainkan mengajarkan tentang pendidikan sosial manusia. Dalam konteks ini, bukan hanya makhluk individu, peserta didik juga membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat, dan sebagainya. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia mau tidak mau harus berinteraksi dengan manusia lainnya yang menginginkan lingkungan yang damai, harmonis, ramah, peduli, santun, tertib, disiplin, menghargai hak asasi manusia, dan sebagainya. Mungkin itu saja penjabaran materi dari kelompok kami.